Ya, kalau mengacu kepada perkaranya NM ya, yang akhirnya ada pelaporan dari pihak RG. RG ini kan dokter, gitu kan ya. Dokter memang di bidang keahlian ada mungkin spesifikasi kecantikan dan sebagainya atau kulit gitu ya. Kemudian dia dengan keilmuannya tentunya menyiapkan formula-formula untuk menjual produk ya, mengenai soal perawatan kulit, wajah dan seterusnya begitu. Tentunya kan profesi dokter atau ahli ini kan sudah pasti memastikan proses pembuatan produknya dan juga proses hukum atas izin edar dan sebagainya ini sesuai kan? Kan begitu. Ini harus kita lihat dulu nih dari produk skincare-nya dulu kalau menurut saya gitu loh. Kalau memang seorang ahli sudah memastikan dengan keahliannya produknya, kemudian peraturan pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku itu sudah sesuai juga, lalu dia menjual gitu ya, memarketingkan, men-sharekan ke publik, ini proses yang umum dalam proses jual beli yang ada gitu loh ya. Tetapi kenapa sih ini jadi polemik? Yang produk skincare ini jadi polemik karena satu, kalau kita perhatikan di media ini, para pemilik skincare ini terlalu bahasanya anak sekarang nih, flexing gitu ya, yang menampilkan ya physically material gitu dari pihak pemilik skincare tadi, yang akhirnya ini mungkin ada hal-hal yang kurang baik gitu loh ya. Karena apa? Kalau memang itu hasil dari produknya, jual beli, bisnis, is oke mas ya. Kayak Facebook, pemilik Facebook aja, Mark Zuckerberg itu kaosnya itu saja, katanya orang miskin kaosnya itu aja, kaosnya banyak mas ya. Tapi orang sederhana ya, dia memiliki semua kekayaan yang termasuk terbesar di dunia ini gitu. Tapi lihat gaya hidupnya, kemudian dia tidak pernah flexing gitu, bahkan secara pribadinya ya. Kita ini produk skincare ya, kita bisa hitung deh sekarang satu skincare berapa produknya ya. Kita harus kupas dulu nih soal skincare nih gitu loh. Ini kan bisnis ada teorinya gitu loh. Berapa sih gitu loh. Misalkan untungnya 500.000 dari satu produknya dia, misalkan dia sudah jual berapa, kan bisa dihitung tuh ya. Terus dia bayar pajaknya berapa, benar nggak? Dan mereka ini kebanyakan bukan pabrik kok mas ya mbaknya, mereka tuh kan memasarkan, meretailkan kembali gitu loh. Siapa pemilik pabriknya? Jadi mereka ini karena ahli meminta memberikan ramuan yang terbaik untuk produknya dia, lalu dia buat stempel mereknya dia. Pertanyaannya, perlu nggak ini hak merek dia daftarkan? Perlu. Ini peraturan kembali, daftarkan di Dirjen Haki misalkan ya, hak khusus untuk merek, untuk hak dagang dan sebagainya. Ini harus didaftarkan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah itu benar gitu loh prosesnya? Nah kalau itu benar, kenapa ini ada peristiwa hukum yang terjadi? Lalu kenapa ada seorang public figure ya, kemudian dia menyampaikan di media karena memang sebagai media daring juga, lalu dia menyampaikan produk-produk tertentu perihal skincare yang ternyata ada indikasi produk skincare orang-orang tersebut itu menyalahi aturan kan gitu. Sekarang kalau memang pemilik itu tidak menyalahi aturan mas, mbak, ngapain dia harus ada kekhawatiran tinggi yang akhirnya peristiwa hukum ini terjadi? Apa? Ada pemilik skincare iya kan, memberikan sejumlah uang kepada NM ini yang akhirnya jadi tersangka. Ini kan ada motif yang harus kita kupas gitu loh. Kenapa ini seorang dokter ahli kecantikan gitu kan, punya spesifikasi yang cukup, kemudian produknya itu sudah mumpuni. Kalau memang tidak ada masalah, why not? Kenapa dia harus bahasanya membungkam suara orang gitu loh? Produknya dia jelek, produknya dia melanggar aturan gitu. Kalau memang benar mas, maksud saya ini bicara produk jual beli ya, yang umum kita lakukan gitu loh. Kita melakukan bisnis siapapun boleh, masyarakat ini bebas ya, asal melaksanakan peraturan yang berlaku kan begitu. Nah
Kalau memang dia merasa benar produk itu sesuai dengan aturan, why not? Kenapa dia harus bungkam? Kenapa dia harus tutup itu semua? Gitu loh. Kan ini juga ada motif, Mas. Ada something. Ya, Mas Mbak jualan mie ayam. Yakin ini ayam beneran, bukan tikus yang sering kita dengar juga di berita. Lalu ada netizen bilangnya ini atau pembeli gitu bilangnya, wah ini ayamnya ayam tiren nih atau ayam tikus, maaf ya gitu ya, ada beberapa di media. Kalau Mas Mbaknya ngerasa ini ayam beneran, why not? Go ahead, tetap berbisnis, ya, tetap yakin. Ngapain harus membungkam orang itu gitu loh, yang menyampaikan di media? Karena kalau dia yakin, Mas, orang yang menyampaikan tadi itu kena bisa pasal 310, 311, fitnah, tuduhan palsu, pencemaran nama baik loh, ya. Ditambah ujung-ujung undang-undang ITE, karena di media sosial, di media elektronik, inskripsi elektronik, kan seperti itu. Lalu kenapa sih, gitu loh? Kalau memang benar, nah ini kan yang harus kita kupas juga gitu loh, dari pihak pemilik skincare dan juga pihak NM yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka di Polda gitu loh. Kan gitu poinnya. Kenapa? Tapi ada kemungkinan NM ini itu dikat kan? Nanti ada kemungkinan NM ditahan lama gak sih, atau mungkin seperti apa? Sekarang proses NM ini pasalnya kan pemerasan dengan TPPU, ya kan? Ini kan digabung oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Ini dahsyat kalau menurut saya, Mas. Soal proses, Mas tadi menanyakan soal penahanan, prosesnya acara pidana, Mas. Ya, 20 hari pertama di Polda, nanti boleh perpanjangan. Ya, ketika memang sudah P21 yang akan dilimpahkan perkara ke kejaksaan, itu juga ada penambahan penahanan di jaksaan sampai masuk pelimpahan ke pengadilan. Prosesnya NM ditahan itu dalam acara pidana itu sudah sesuai. Kalau kita bisa hitung totalnya itu bisa sampai 3 bulan penahanan dalam proses projustisianya, baik di Polri, di penyidik, di kejaksaan sampai di pengadilan. Belum proses persidangannya, Mas. Maksimal itu bisa 6 bulan sampai dia divonis. Apa nanti vonisnya? Ya kita nggak tahu, tunggu prosesnya. Itu kalau menurut saya dalam proses soal penahanan tadi gitu. Bang, berarti ini si Nikmir kalau misalnya untuk hukumannya sendiri berapa tahun nih, Bang? Kalau digabung itu tinggi, Mbak. Karena kan soal 368, 369 kan pemerasan itu bisa 9 tahun itu. Ditambah dengan TPPU-nya. TPPU-nya itu digabung loh. Kalau TPPU digabung kan namanya apa? Itu predikat crime-nya itu adalah di TPPU-nya. Ya. Karena ini penyidik tidak memasukkannya setelah proses penyidikan. Jadi dia masukkan di awal, Mbak. Ini kan tandanya dahsyat sekali nih penyidik. Ya, mohon maaf ya. Kami nih praktisi langsung di dalam itu. Ini ada arti lain ketika dimasukkan 2 pasal langsung. Gitu loh. Yang akhirnya apa? Apa artinya? Apa konsekuensinya? Kalau dipisah, Mas, Mbak ya, pemerasannya itu tidak terbukti di pengadilan, maka TPPU-nya gugur. Karena ini digabung, ini nggak gugur terus, ya. Dan apa kenyataannya, pengalaman kami kalau bisa lihat di jurisprudensi soal TPPU itu jarang tidak divonis. Karena pasal TPPU tadi, kenapa? Apa akibatnya? Itu dirampas. Aset mengenai kerugian korban itu dirampas nanti lewat pasal TPPU. Paham ya? Jadi saudara NM menerima 4 miliar dari saudara korban itu secara pasal pidana ketika memang itu terbukti misalkan dari pengadilan NM disita tuh. Ya, materi objeknya yang bisa senilai dengan kerugian korban. Ini jeratan pasar yang dahsyat. Gitu loh.